Perkenalkan, nama saya Rizal Anggoro dengan dua tim saya, Fata dan Ubay. Di sini saya ingin belajar mengenai bagaimana ibu memimpin sebuah bisnis. Mohon maaf, dengan ibu siapa? Saya Ibu Adis Nur Hidayati. Nah, Iya. di sini saya ada beberapa pertanyaan ke ibu mengenai bagaimana ibu memimpin sebuah bisnis ini. Untuk pertanyaannya, yang pertama itu, menurut Ibu Adis, apa makna integritas dalam kepemimpinan bisnis yang benar-benar diuji di lapangan? Kalau integritas itu kalau dari sisi maknanya itu mungkin sebuah kepercayaan ya. Iya, Nah, kalau yang di sejauh saya sebagai pelaku usaha, kepercayaan itu penting ya. Kepercayaan itu penting kalau yang ditanyakan dari secara internal atau secara bagaimana saya membangun integritas dengan karyawan-karyawan saya kan gitu kan. Nah, itu sangat penting sekali karena itu kan terkait dengan operasional, terkait dengan berjalannya bisnis saya, toko saya, usaha saya begitu. Jadi ya memang dengan berjalannya waktu sekitar 10 tahun ya usaha saya ini itu ya memang integritas itu penting ya. jadi sangat penting ya Bu, Iya, penting. untuk saling percaya Iya, kepada karyawan. iya betul sekali. Baik, ini Bu, selama Ibu menjalankan bisnis 10 tahun, bisakah Ibu menceritakan keputusan tersulit yang pernah diambil sebagai owner bisnis ini Bu? Permasalahan itu tetap ada. Masalah entah masalah apa ya, kalau dengan karyawan ya, kaitannya dengan karyawan itu mungkin ketika penerimaan karyawan atau ketika karyawan yang tiba-tiba penyelisaan atau gimana atau karyawan ketika penyesuaian dia kurang pede itu eh, tantangannya di situ. Jadi tantangannya itu ketika kalau permasalahan dengan karyawan itu manajemen karyawan. Misalkan ada konflik antara karyawan satu dengan yang lain, nah kayak gitu. Gimana saya menyikapinya biar meminimalisir konflik terus. Jadi disitulah peran peran saya sebagai pemimpin, sebagai owner itu harus turun gitu loh. Oh, Karena untuk menengahi misalkan ada pertengkaran konflik, antar iya. karyawan ya. Sebenarnya nggak pertengkaran ya, kan biasa ya kayak misalkan. Tapi sebenarnya masukan bagi saya untuk lebih mengenal karyawan satu dengan yang lainnya. Kalau nggak ada masukan juga saya nggak tahu. Kadang karyawan ini di mata saya seperti ini ternyata dia ada sisi lain yang perlu diperbaiki. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi kayak itu sebenarnya nggak salah 100% karena kan setiap orang membawa sifat dan pembawaan karakter sendiri-sendiri ya. Nah kita itu yang dipahami perlu dipahami dari sisi owner kayak misalkan oh ini si anak ini dia ada kelebihan apa, dia ada kekurangan apa yang ternyata kekurangan itu mengganggu yang lain. Terus sedikit banyak saya nasihati yang di bagian kekurangan itu saya minimalisir lah, saya motivasi, saya kasih gambaran, saya nasihati. Biasanya kayak gitu ada pernah mengalami anaknya itu yang dulunya suka marah-marah, suka cemberut kayak gitu, Iya. dia lagi lebih mudah mencair ketika saya sudah tahu oh karakter anaknya gini ya. Nah gitu. Ternyata setelah saya tahu kan saya bisa meminimalisir. Ternyata dia bentuknya seperti ini Kak. Oh, jadi harus mengetahui sikap karyawan ya Bu. Iya, itu salah satu Bagaimana? contoh ya ketika kita harus sebagai owner itu menengahikan kalau sebagai karyawan kan nggak bisa. Iya, Karena kita sama-sama posisinya sama-sama pegawai gitu. iya. Kalau sebagai karyawan itu gimana memunculkan ritme yang nyaman, namanya bekerja tim ya. Jadi yang sisi yang nggak baik harusnya ditekan, ini yang buat gak nyaman ya ditekan biar bisa bareng-bareng enak. Ya. Lanjut, untuk kan dalam praktek bisnis di Indonesia ini pasti sering muncul hal-hal yang dianggap wajar meskipun secara etika itu biasa saja gitu loh Bu. Bagaimana sikap Ibu untuk menyikapinya? Kayak gitu ya disolidkan aja kita intarannya gitu. Terus kita kembali lagi fokus ke pelayanan karena kan kita aktivitas utamanya kan jualan ya. Iya. Nah kita kalau ada permasalahan kayak gitu ya segera kita bahas, kita ambil. Kalau memang itu ada kekurangan dari diri kita, misalkan eh, pelayanan kita yang kurang atau Iya. gimana, nah kita minimalisir, kita nasihati misalkan yang mungkin ada karyawan kita yang memang pembawaannya agak
kasar. jutek atau Iya. gimana dengan customer, terus customer ngasih masukan. Sebenarnya itu bagus sekali ya, itu masukan seperti itu untuk evaluasi kita. Nah, itu kita mensolidkan diri yang itu masukan atau catatan, mungkin catatan yang tidak baik dari luar kayak gitu ya, kita kelola bareng-bareng, kita Oh, ya. minimalisir. Sering rapat Ya, bersama, briefing, kayak briefing itu briefing. penting, Ya. briefing, koordinasi gitu, meskipun nggak selalu, kalau di kantor mungkin ya meeting atau rapat, kalau di sini Iya. enggak, kalau di sini kan cenderung paling briefing, Oh, ya. terus kita ada permasalahan apa kita ngobrol kayak gitu, sharing-sharing gitu. Ya. Gitu. Terus, Bu. Terus Baik, untuk selanjutnya, sejauh mana sistem dan budaya organisasi mempengaruhi perilaku etis karyawan dan pemimpin, Bu? sistem kerja, terus budaya kerja itu kan memang mempengaruhi keberlangsungan, kenyamanan antara kalau saya sebagai pemimpin sama karyawan ya. Nah, gitu, karena ya sistem itu kan saya punya sistem. Ya. Sekarang kan sudah berjalan 10 tahun itu kan saya punya sistem saya seperti ini loh Ya. gitu. Sebenarnya kalau di saya itu sistemnya itu semi kekeluargaan. Jadi bukan ya apa saling Menasehati. menasehati, bahkan Ya. ada yang misalkan lagi bad mood atau lagi apa, lagi ada masalah apa, sambil packing mereka ngobrol, mereka Saling curhat ya cerita. enggak apa-apa, yang penting ya saya cuman gini aja, nggak apa-apa ayo misalkan ngobrol, tapi ya tetap obat, tetap kerja kayak Ya. gitu ya, kayak gitu sih Sistemnya sistemnya. kekeluargaan ya, Bu? Kekeluargaan, jadi kalau saya masih sambil kekeluargaan, nah itu ternyata itu yang buat mereka juga lebih apa awet, Ya. gitu, Lebih nyaman bekerja di lebih sini. nyaman gitu. Ya. Dan untuk selanjutnya, menurut Ibu Adis, berapa penting keteladanan dibandingkan sistem yang Anda buat tadi, Bu, dalam organisasi? Oh ya, kalau keteladanan itu penting ya, karena yang namanya di mana-mana kalau yang namanya karyawan itu kan mengikuti pola pemimpinnya, pola ownernya. Ya, aturan di sini. Eh? Aturan, Iya, mengikuti iya aturan. mengikuti aturan. Aturannya sudah bisa dibikin Iya. gitu. Ya rata-rata sih mereka mengikuti ya aturan, tapi kan banyak banyak kegiatan yang di luar aturan tersebut. Kita bikin aturan sampai 10, ternyata kejadiannya sampai 20 atau sampai 50 gitu yang tidak tertulis gitu loh. Memang ya nggak tertulis lah gitu. Nah, dari situ saya sering evaluasi saya. Jadi eh, apa aturan-aturan kejadian-kejadian yang tidak tertulis tadi biasanya ya itu tadi muncul ketika ngobrol, terus solusinya gitu, terus sering diingatkan karena sistem itu kadang-kadang kalau saya juga nggak kan tidak ada ya, kadang contoh itu sudah saya bikin, cuma dengan berjalannya waktu saya kurang kontrol atau gimana, diluruskan lagi, diingatkan lagi, kayak misalkan masalah masalah stok barang atau mengatur mengatur pengaturan operasional lah ya, Baik, Bu. seperti itu Saya sebagai mahasiswa nih, Bu, ya. tolong berikan saya satu nasihat tentang kepemimpinan berbasis nilai. Untuk menjadi seorang entrepreneur atau usaha atau owner atau pemimpin gitu, dia itu harus pertama itu menguasai dalam artian mengenali kayak misalkan kenal dulu, kita mengenali karyawan-karyawan kita. Jadi kalau apalagi kalau misalkan ada pegawai baru, kita harus segera, misalkan ada pegawai baru kayak gitu, diusahakan kita memahami. Kalau lama sih kan sudah paham ya, jadi apa mereka sudah paham kita. Jadi bagaimana segera yang baru itu menyesuaikan kayak gitu. Terus jadi seorang pemimpin itu harus intinya ya mengenali karyawannya, mengenali operasionalnya. Kayak misalkan saya di toko harus tahu, menguasai gitu bisnisnya, menguasai anak buahnya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah menguasai, kita
ketika ada permasalahan apa-apa gitu enak. Jadi misalkan kita nih ada 4 karyawan, kalau saya ya A, B, C, D itu sudah tahu kelebihan kelemahannya. Nah gitu. Jangan sampai kita memberi pressure ke orang yang dia lemah di situ. Nanti jadinya dia nggak nyaman. Jadi gitu. Kalau saya kan pelayanan sama operasional. Ada juga yang dia pelayanannya lemah tapi dia operasionalnya bagus. Nah saya juga nggak terlalu mempush dia di pelayanan karena dia juga memang passionnya nggak di situ gitu loh. Jadi sebagai pemimpin harus tahu karyawan untuk Iya, memposisikan bagian yang pas. iya. Mengenali karakter. Bagaimana Ibu Adis mengambil keputusan ketika semua pilihan itu sama-sama berisiko, Bu? Tadi ada pilihan dua berisiko, bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Kalau apapun kondisinya itu kan keputusan tetap harus diambil. Apalagi kalau kondisi ya ya tetap ada resikonya lah. Kayak misalkan ada permasalahan nih. Itu kaitannya dengan integritas saja ya. Kalau misalkan ada konflik atau apa. Kalau saya mengutamakan menggali permasalahannya, terus dimusyawarahkan, kemudian opsi apa solusi itu harus mencari yang paling rendah resikonya gitu. Kalau saya sih kemungkinan seperti itu ya. Ada permasalahan ya tadi musyawarah, terus ya diambil yang resikonya paling rendah gitu. Yang impactnya nggak terlalu besar, impact negatifnya lah gitu. Dalam perjalanan kepemimpinan Ibu ini, kapan integritas itu benar-benar diuji oleh tekanan bisnis Ibu? Kalau selama perjalannya saya di toko saya itu nggak ada yang membuat tertekan gitu sih, nggak ada sih. Saya jalan enjoy aja. Jadi kayak misalkan ya itu tadi paling konflik internal kayak gitu ya bisa terselesaikan dengan yang penting komunikasi yang baik gitu aja. Kalau Jadi memang harus dikomunikasikan ya. iya, ya memang bahkan setiap ada permasalahan kalau di sini kan misalkan saya kan online sama itu ya, misalkan online ada masalah apa, sering saya saya tanya lagi lancar toh ada masalah. Kenapa kan mereka kadang kalau ada masalah gitu nggak bisa solusi ya itu baru tanya kayak gitu kan. Nah itu di situ paling kalau yang masalah penjualan itu ya kita komunikasikan. Jadi nggak selalu apa yang di pikiran saya itu mesti benar. Kadang saya berubah setelah saya tanya-tanya selisih oh ternyata kayak gini toh, berarti solusinya nggak seperti yang saya pikirkan yang di awal gitu. Yang penting komunikasi baik dalam hal intern dengan karyawan, dengan keberlangsungan kayak semacam keberlangsungan apa antara saya dengan karyawan atau dengan usaha bisnis saya dengan customer luar atau penjualan luar kan banyak ya kita hubungan kita kan sama entah supplier entah customer gitu kan beragam permasalahannya di situ. Baik Bu, lanjut. Dalam konteks bisnis di Indonesia, sering ada praktek yang dianggap wajar. Bagaimana Ibu Adis menentukan batas etika pribadi dan organisasi? Kayak gitu ya, intinya kita mensolidkan diri aja lah, mensolidkan diri. Legowo ya Bu. Ya setiap permasalahan itu pasti ada solusinya gitu loh, jalanin aja gitu. Baik, untuk yang terakhir Bu, menurut Ibu seberapa besar perilaku pemimpin mempengaruhi budaya kerja dibandingkan aturan tertulis? Perilaku pemimpin itu pengaruh banget ya. Jadi komunikasi kita ngobrol-ngobrol non formal kayak gitu, terus keteladanan itu pengaruh banget saya sebagai pemimpin. Jadi bagaimana saya mengkondisikan anak-anak, bagaimana saya mengkondisikan mengatur operasional, terus bagaimana ketika ada permasalahan saya komunikasikan, terus kita briefing, kita komunikasi itu penting. Terima kasih Bu. Cukup sekian banyak pembelajaran dari Ibu Adis ini bagaimana kita sebagai pemimpin harus selalu mengerti bagaimana karyawan itu keahliannya di mana. Kita harus tetap rangkul. Seperti itu ya Bu. Iya betul sekali. Terima kasih Bu. Komunikasi yang baik.